شيء عليم لكم النساء فبلغن أجلهن. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasih Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankanlah kami dari Dua Genap mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hukum Ekonomi Islam. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Mbak Fiatul Roudoh, Mbak Kirana Rahayuning Tias, dan yang terakhir saya sendiri, Anissa Rahmawati Dewi. Adapun materi pada bahasan kali ini, yang pertama adalah pengertian dan tujuan sistem ekonomi Islam, yang kedua profit menurut Islam, yang ketiga mekanisme pasar dalam Islam, yang keempat lembaga modalan atau perbankan, dan yang kelima rezeki menurut Islam. Memasuki bahasan yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Kemudian tujuan sistem ekonomi Islam yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral. Islam menghendaki agar setiap manusia mencari rahmat Allah yang tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Bahkan setiap manusia hendaknya bisa melakukan tindakan ekonomi dalam konteks membagi kemaslahatan untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua adalah persaudaraan dan keadilan. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Untuk tujuan selanjutnya adalah kesetaraan distribusi pendapatan. Syariat Islam menekankan terjadinya keadilan distribusi dan menyediakan sebuah sistem untuk terwujudnya keadilan distribusi pendapatan, dengan harapan bahwa setiap individu mendapatkan jaminan bisa memperoleh standar kehidupannya secara baik dan terhormat. Kemudian untuk tujuan terakhir adalah kebebasan individu. Pembatasan hak-hak seseorang tidak bisa dikenakan kepada orang merdeka, berakal, dan balik, kecuali bahwa ia melakukan perbuatan yang melukai kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Silakan Mbak Sofi. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Untuk materi yang kedua yaitu profit dalam Islam. Profit dalam bahasa Arab disebut dengan aribat yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam Al-Mu'jam Al-Iqtisad Al-Islami disebutkan bahwa profit merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Berdasarkan syariat Islam, prinsip profit and loss sharing adalah prinsip yang paling dianjurkan untuk digunakan dalam mobilisasi dana maupun penyaluran pembiayaan. Basir dan Suliman menemukan bahwa prinsip profit and loss sharing dan modal bank berhubungan kuat dengan reputasi dan tingkat penyaluran dana atau investasi. Menurut Rawls, profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Secara khusus, laba dalam perdagangan atau jual beli adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya. Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan.
Misalnya 25%, 50%, 100%, atau lebih dari modal. Dengan demikian, pedagang boleh mencari laba dengan persentase tertentu selama aktivitasnya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma Islam. Next, Mbak. Untuk materi yang ketiga mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Secara sederhana, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian sebagai tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau pembeli atau penawaran penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologi bahwa pasar dikendalikan atau diawasi oleh syariat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kirana. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu terdapat mekanisme pasar dalam Islam berdasarkan aspek sosiologis dan teologis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar. Kemudian, transaksi yang terjadi di antara pedagang dan pembeli adalah transaksi dilandasi oleh faktor suka sama suka. Yang ketiga, di suatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun. Kemudian, pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan itu merupakan imbalan atas usaha dan resiko dengan syarat labanya tidak berlebihan. Dan yang terakhir, permintaan Islam mencakup hal sebagai berikut, yaitu permintaan hanya untuk barang-barang halal dan thayyib. Kemudian tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran, serta permintaan untuk best need. Masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, serta kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara. Kemudian ada penawaran Islam, yaitu mencakup sebagai berikut. Yang pertama, hanya barang-barang halal dan thayyib yang diproduksi. Kedua, produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan selanjutnya, keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan cost benefit di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Kemudian terdapat market imperfection. Efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna atau market imperfection. Hal itu disebabkan oleh kekuatan pasar yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Kemudian eksternalitas. Aktivitas konsumsi atau produksi yang mempengaruhi pihak lain tidak tercermin di pasar dan informasi tidak sempurna menyebabkan inefisiensi
produksi dalam permintaan dan penawaran. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Untuk yang selanjutnya, dalam Islam tidak sempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain. Penyebab distori pasar diantaranya rekayasa supli dan demand, bai najasi, produsen menyuruh pihak memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi sehingga orang akan terpengaruhi. Yang selanjutnya, ihtikar, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Yang selanjutnya, tadlis atau penipuan, tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga. Yang selanjutnya, talaki, ar-rukban, pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota. Dan yang terakhir, ruban fahisi, menjual di atas harga pasar. Pembahasan yang keempat mengenai lembaga permodalan perbankan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Peran sistem keuangan antara lain adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna yang kemudian melakukan transaksi perekonomian lain. Pada prinsipnya, sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem moneter tercakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Yang kedua, sistem perbankan. Yang ketiga, sistem lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, pengertian lembaga keuangan. Menurut SK Menku RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah sebuah badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sedangkan lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non-finansial aset atau aset real berlandaskan konsep syariah. Berdasarkan bentuknya, lembaga keuangan dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan konvensional merupakan badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit, dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam, baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh seorang lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kirana. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi dan prinsip operasional lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosioekonomi masyarakat Islam. Adapun fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya sebagai penyedia jasa finansial. Prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu prinsip berbagai keuntungan
atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga, terdapat transparansi. Lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Kemudian, prinsip universal, yaitu memberikan pelayanan yang sama pada setiap suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Dan selanjutnya terdapat sistem bagi hasil dengan mekanisme pembagian untung dan rugi. Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Untuk merealisasikan hal tersebut, cara operasi bank-bank syariah di Indonesia yaitu dengan tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil. Kelebihan sistem lembaga keuangan yang berbasis berbagi resiko dan bagi hasil yaitu yang pertama, A, bank atau pemilik dana tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia meminjamkan dananya kepada sektor usaha yang sudah mapan saja, tetapi juga memberikan kepada pemilik usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kemudian, bank atau pemilik dana bekerja berdasarkan prinsip kemitraan dengan para pengusaha. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Baik, akan saya lanjutkan. Materi yang terakhir adalah rezeki menurut Islam. Kata rezeki berasal dari bahasa Arab, yaitu rozako, yang berarti memberikan sesuatu. Rezeki ada dua macam, yakni rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dan rezeki yang diperoleh dengan cara yang haram. Menurut KBBI, kata rezeki mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Allah berupa makanan sehari-hari. Kedua, yakni kiasan dari penghidupan, pendapatan, atau uang dan sebagainya yang digunakan untuk memelihara kehidupan, keuntungan, kesempatan mendapatkan makanan, dan sebagainya. Menurut Sya'rawi 2008 menjelaskan bahwa rezeki merupakan apa yang dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dalam perspektif Islam, rezeki merupakan anugerah nikmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk keperluan jasmani dan rohani seperti makanan, ilmu, dan sebagainya. Rezeki mempunyai maksud dan pengertian, yaitu makanan dari Tuhan, pemberian Tuhan, bekal dari Tuhan, dan anugerah dari langit. Ini menurut Sya'rawi 2008. Kemudian terdapat usaha-usaha manusia untuk mendapatkan rezeki. Yang pertama, istighfar dan taubat. Yang kedua, sedekah di jalan Allah. Yang ketiga, takwa. Yang keempat, berhijrah di jalan Allah. Yang terakhir, bekerja atau berwirausaha dengan niat tawakal kepada Allah. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.